3, kemudian yang nomor 4 posisinya seperti ini di bawah. Nah, sampai bunyi klik-klik seperti itu, kemudian putih-putihnya pasang. Gini. Selamat berjumpa lagi teman-teman di channel kami Didi Sutopo. Ya, pada postingan kali ini teman-teman, ya tapi sebelumnya untuk teman-teman yang selalu mengikuti postingan-postingan kami, konten-konten kami, saya ucapkan terima kasih, semoga diberikan kesehatan selalu. Untuk postingan kali ini saya akan mencoba untuk memberikan tips bagaimana cara mengganti soket coil ya. Soket coil ini bentuknya seperti ini. Saya beli ini, baru saja saya beli ini satu paket ya, ini ada sekunnya, dapat sekun. Akan saya berikan tips bagaimana untuk mengganti soket coil ya. Tips yang pertama yaitu teman-teman, kalau bisa belilah yang hanya soketnya saja tanpa ada kabel dari ke sini ya. Kadang kan ada soket coil yang dijual itu beserta kabelnya. Paling aman kalau menurut saya adalah ketika kita mengganti langsung sekun yang asli dimasukkan ke sini ya. Jadi itu cara yang paling aman jika tidak benar-benar harus dilakukan penyambungan kabel. Tapi kalau memang terpaksa harus disambung kabelnya karena mungkin hal-hal terjadi hal-hal tertentu sehingga harus disambung kabelnya, ya monggo silakan. Tapi kalau misalnya dalam kondisi wajar hanya soketnya pecah, tolong lebih baik jangan mengganti dengan cara menyambung kabel. Lebih baik sekun aslinya atau pin aslinya dimasukkan lagi ke sini. Seperti itu ya teman-teman. Ini tips yang pertama. Tips yang kedua, belilah soket dengan kualitas yang bagus. Kenapa? Karena pernah saya mengalami beli soket yang tidak bagus itu. Beli soket yang tidak bagus yang seperti ini ya, murah harganya lah ya, atau nggak tahu itu faktor karena murah atau memang seperti apa, itu malah dia sekun di dalam itu malah pinnya tidak kenceng, kendor. Jadi suatu saat ketika mesin bergetar malah justru dia mati, tidak terjadi pengapian. Karena apa? Soketnya ternyata walaupun sudah bunyi klik di dalam tidak nyambung ya. Saya scan ternyata keluar soket coil bermasalah ya, coil bermasalah. Saya kemudian coba iseng mengganti dengan soket yang lebih bagus, ternyata sembuh, tidak seperti itu lagi ya. Gejalanya sama seperti coil mati. Karena apa? Ketika ini mungkin pin bagian pemberi arus tegangan itu kendor, jadi coil itu tidak dialiri tegangan sehingga seolah-olah itu mati, padahal itu coilnya masih bagus. Nah, ternyata sebabnya ada di soket karena saya mengganti soket dengan kualitas yang jelek ya. Jadi seperti itu, malah kita ganti soketnya malah sering mati-mati coilnya, padahal coilnya ketika saya tukar di tempat lain itu malah masih bagus, masih mengeluarkan api. Ternyata dari soket yang kualitasnya jelek. Jadi tips yang pertama adalah belilah yang soket seperti ini tanpa kabel. Kemudian yang kedua, belilah yang kualitasnya bagus sehingga tidak menimbulkan masalah, malah menambah masalah ya. Oke, langsung saja teman-teman, kita akan praktekkan aja untuk cara menggantinya. Ini sebetulnya mudah, cuma ya ini perlu perlu diganti ya. Ini perlu diganti karena sudah nggak bagus. Kita coba teman-teman. Nih, ini posisi sudah jelek ini teman-teman. Ini karena sudah 10 tahun lebih ya. Ini daerah sini kan panas. Jadi penyebabnya adalah yang sering terjadi adalah ini soketnya rapuh. Nanti lama-lama bisa rontok, bisa brol kayak gitu. Kemudian lepas kayak gitu ya. Tapi ini mudah-mudahan tidak terjadi seperti itu. Kalau di merek lain sering terjadi seperti itu ya. Nih, apalagi yang kilometernya sudah mungkin sampai 500.000 ya kan, 500.000 satu NZF itu kan dipakai, ada yang sudah sampai 500.000 km. Ini biasanya terjadi di sini rapuh soketnya ya. Kan kita ganti dua ini ya. Yuk langsung kita ganti saja teman-teman. Kita ganti teman-teman. Tipsnya caranya bagaimana ya. Ini teman-teman bentuknya seperti ini ya. Ini tips yang ketiga adalah begini teman-teman. Tips yang ketiga adalah tolong, karena kita akan melepas kabel ini keluar, jadi tolong hafalkan posisi kabelnya teman-teman. Kalau ini adalah warnanya yang nomor 1 ya, koil nomor 1 warnanya adalah dari yang paling ujung sana itu coklat, kemudian kuning, kemudian putih polos, kemudian yang sebelah sini adalah putih
strip hitam. Kalau misalnya tidak yakin, mudah lupa, silakan bisa difoto dulu seperti ini ya, difoto dulu. Nah, tips yang ketiga seperti itu, difoto dulu supaya tidak lupa posisi kabelnya. Kemudian kita tinggal tarik saja. Ini sudah tidak ada klemnya ya teman-teman. Ini bisa lepas. Nah, ini adalah gini teman-teman, putih-putihnya ini kita lepas dulu, putih-putihnya dilepas dulu. Nah, harusnya ini teman-teman kalau tidak ketas bisa ditarik klik, kemudian dia keluar teman-teman. Ya, ini karena sudah ketas ini, sudah rapuh, nah sudah pecah kayak gini. Nah, ini setelah seperti ini ya teman-teman, itu kita pakai ini. Nah, kita pakai alat ini yang ini saja. Ini teman-teman, ini kan ini saya bongkar sekalian. Ini teman-teman. Nah, ini kalau sudah lepas klem-klemnya di sini, ini kita lepas teman-teman. Tapi sebelum ditarik, ini siapkan dulu. Nah, ini yang baru. Nah, kalau yang bagus seperti ini teman-teman, tinggal dilepas, klik kayak gini aja. Nah, ini lepas masih utuh. Nah, kita, nah begini, dalam posisi seperti ini kita tarik. Nah, seperti ini kita tinggal masukkan satu persatu saja ya. Ini teman-teman, tadi yang klem di dalam itu seperti ini teman-teman. Ini ada penguncinya di sini, ada penguncinya di sini, di sini, di sini. Kalau pengunci ini tidak bisa lepas, tidak bisa ditarik mundur ya. Jadi kita masukkan saja satu-satu ya. Ini seperti ini, masukkan. Warnanya coklat, kemudian kuning, kemudian putih polos yang nomor 3, kemudian yang nomor 4 posisinya seperti ini di bawah. Nah, sampai bunyi klik-klik seperti itu, kemudian putih-putihnya pasang gini, klik. Sudah, ini dibersihkan dulu. Sudah, ini bersih. Kita pasangkan ya, udah klik. Kita coba teman-teman ya. Kita coba starter ya teman-teman, bagaimana hasilnya. Yuk, kita masuk ke dalam starter. Ya, dan saya kalau cek engine menyala berarti ada yang tidak beres teman-teman ya. Berarti ya teman-teman, ini juga normal dari segi indikator. Nah, kita coba di area mesin bagaimana. Ya,
Aman ya teman-teman. Nah, oke. Oke, itu tadi teman-teman ya proses atau tips penggantian soket coil Yaris Pak Pau, karena sudah mulai ada gejala-gejala rapuh, getas, sehingga harus diganti daripada rontok di jalan ketika mesin hidup, walaupun itu jarang terjadi ya. Tapi sebagai antisipasi supaya Yaris Pak Pau kita tetap dalam kondisi yang prima ya, gitu teman-teman. Terima kasih. Selamat menyaksikan video-video saya yang selanjutnya.